Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, serta teman-teman semua, perkenankah dalam video ini saya menyampaikan sebuah topik untuk kita renungkan bersama, yaitu kaitan antara hukum alam, takdir, dan konsep kun fayakun. Ketiga konsep tersebut bisa dipahami melalui lensa teologis dan filosofis, terutama dalam agama Islam. Ketiganya saling terkait dalam menggambarkan bagaimana Allah menciptakan, mengatur, dan menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip tetap yang mengatur alam semesta, seperti gravitasi, termodinamika, hukum sebab akibat, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Islam, hukum alam adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan hukum-hukum ini untuk menjaga keteraturan alam semesta. Dalam Al-Quran sering disebut bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Quran Surat Al-Hijr ayat 19. Hukum alam juga sebagai manifestasi kehendak Allah. Hukum alam bukanlah sesuatu yang otonom, melainkan cara Allah mengatur dunia. Allah telah menetapkan hukum sebab akibat, tetapi Dia tetap memiliki kuasa penuh untuk mengubah atau mengabaikan hukum tersebut jika Dia menghendaki. Hukum alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Hukum alam sering disebut dalam Al-Quran sebagai ayat atau tanda bagi manusia yang berpikir untuk mengenali kebesaran Allah. Contoh, jika sebuah benda dilemparkan ke atas, hukum gravitasi akan menariknya kembali ke bawah. Namun, jika Allah berkehendak, Dia dapat menangguhkan hukum gravitasi dan membuat benda itu tetap melayang. 2. Takdir atau qadar. Takdir adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Dalam Islam, konsep takdir mencakup dua aspek utama. Takdir yang telah ditetapkan atau qada, ini adalah keputusan mutlak Allah atas segala sesuatu sejak awal penciptaan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah tertulis di Lauh Mahfuz atau kitab yang terpelihara. Takdir yang bisa berubah atau qadar. Dalam pandangan beberapa ulama, ada aspek takdir yang dapat berubah melalui usaha manusia dan doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa doa dapat mengubah takdir. Kaitan takdir dengan hukum alam. Takdir Allah mencakup hukum alam. Artinya, hukum alam itu sendiri adalah bagian dari ketetapan Allah. Namun, Allah memiliki kuasa mutlak untuk melampaui hukum alam ketika Dia menghendaki. Takdir tidak menghilangkan kebebasan manusia untuk berusaha. Misalnya, seseorang yang ingin sukses dalam hidup harus bekerja keras sesuai dengan hukum alam atau hukum sebab akibat. Tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada takdir Allah. 3. Kun fayakun. Frasa ini berasal dari Al-Quran dan bermakna jadilah maka jadilah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117, Quran Surat Yasin ayat 82. Ini menunjukkan kekuasaan absolut Allah dalam menciptakan segala sesuatu tanpa memerlukan waktu, proses, atau perantara. Kun fayakun berarti adanya kekuatan langsung yang terjadi atas kehendak Allah. Kun fayakun adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah hanya perlu berfirman, jadilah, maka sesuatu itu langsung terjadi. Allah tidak terikat oleh hukum alam atau sebab akibat. Kun fayakun juga merupakan manifestasi kehendak Allah.
Allah menciptakan hukum alam dan alam semesta dengan firman-Nya. Maka ketika Allah berkehendak sesuatu terjadi di luar hukum alam, maka hal itu juga terjadi dengan firman-Nya. Contoh, penciptaan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah adalah contoh kun fayakun, di mana Allah melampaui hukum alam. Mujizat para nabi seperti laut terbelah untuk Nabi Musa adalah contoh lain di mana kun fayakun meniadakan hukum alam yang biasa. Keterkaitan antara ketiganya. Hukum alam dan takdir. Hukum alam adalah bagian dari takdir Allah yang berlaku secara umum di alam semesta. Manusia dapat memanfaatkan hukum alam untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi hasil akhirnya tetap sesuai dengan kehendak Allah. Takdir dan kun fayakun. Takdir menggambarkan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Namun kun fayakun menunjukkan kekuasaan Allah untuk mengubah, menciptakan atau menentukan sesuatu tanpa batasan apapun. Sebagai contoh, meski manusia bergantung pada sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari, Allah dapat mengintervensi kapan saja dengan kehendaknya melalui kun fayakun. Hukum alam dan kun fayakun. Hukum alam adalah manifestasi kehendak Allah yang konstan, tetapi Allah tidak terikat olehnya. Ketika Allah menggunakan kun fayakun, hukum alam bisa dilampaui atau diabaikan seperti dalam keajaiban dan mukjizat. Kesimpulan, hukum alam adalah alat yang diciptakan Allah untuk mengatur alam semesta. Takdir adalah ketetapan Allah yang mencakup segala sesuatu, termasuk hukum alam, kehidupan manusia, dan segala peristiwa. Kun fayakun adalah bentuk kekuasaan mutlak Allah yang menunjukkan bahwa Dia tidak terikat oleh apapun, termasuk hukum alam atau takdir, karena Dia adalah pencipta keduanya. Ketiganya mengajarkan manusia untuk menghormati hukum sebab akibat, berusaha dan berdoa, sambil tetap percaya bahwa Allah memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu.